Perkenalkan, nama saya Claudia Wina, NIM 19104168766, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin, SEMM. Hasil ringkasan sejarah manajemen operasi. Video pertama, pada dasarnya manajemen produksi dan operasi sudah lama terdapat, yaitu setelah manusia menghasilkan barang dan jasa. Walaupun sudah lama terdapat, tetapi kenyataannya baru mulai diperhatikan dan dipelajari sekitar 2 abad yang lalu. Usaha-usaha produktif telah dimulai sejak peradaban manusia mulai dikenal. Pada masa-masa itu, sektor produksi masih bersifat kerajinan tangan sampai pada masa revolusi industri pada tahun 1800-an. Beberapa kejadian penting pada masa tersebut adalah sebagai berikut. 1. 1769, penemuan mesin uap oleh James Watt. 2. Perang Revolusi pada tahun 1776 dan lahirnya Konstitusi AS atau tahun 1789 yang mendorong perdagangan dan investasi modal dengan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi. 3. Adam Smith, tahun 1776, mencetuskan apa yang disebutkan dengan istilah division of labor, termasuk juga program pengembangan keterampilan pekerja, penghemat waktu, dan penggunaan mesin-mesin yang single purpose. Setelah ini, konsep spesialisasi dan pembagian kerja mulai diterapkan dalam perusahaan. Pada tahap perkembangan selanjutnya, konsep ini dilengkapi oleh Charles Babbage dengan metode analisis kerja secara ekonomis dan pemberian kompensasi yang didasarkan oleh prestasi kerja. Tahun 1800-an, ketika terjadi perang sipil atau Utara Selatan di Amerika Serikat, masa pemerintahan Presiden Abraham Lincoln, terjadi perubahan besar-besaran di sekitar industri, antara lain pengakuan perusahaan sebagai person under the law dan diluncurkannya undang-undang antitrust untuk mengantisipasi kemungkinan kolusi di antara perusahaan-perusahaan besar sehingga tidak menjadi semacam praktek monopolistik enterprise. Tahun 1900-an, penemuan lampu listrik oleh Thomas Alva Edison menjadi pemicu semakin membanjirnya suplai listrik bagi industri-industri di AS. Pada waktu itu, F.W. Tyler bekerja di perusahaan industri baja dan secara kebetulan menduduki jabatan yang memungkinkan untuk melakukan eksperimen atas beberapa gagasan. Taylor menemukan berbagai macam ketidakefisienan yang terjadi di perusahaan. Gagasan atas eksperimen yang dilakukannya didasarkan pada filosofi bahwa pendekatan manajemen secara ilmiah dapat meningkatkan efisien tenaga kerja. Berkaitan dengan filsafat ini, langkah-langkah efisiensi yang direkomendasikannya adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data dari masing-masing elemen kerja dan kemudian mengembangkan suatu prosedur kerja standar yang harus diikuti oleh pekerja. 2. Melakukan pemilihan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan pekerja secara ilmiah. 3. Meningkatkan kerjasama antara manajemen dengan pekerja. 4. Membagi secara batas pekerjaan antara manajemen dan pekerja. Ringkasan video kedua, manajemen operasi telah ada sejak orang memulai memproduksi barang dan jasa. Sejarah perkembangan operasi diuraikan menurut aliran-aliran utama. Ada 6 aliran utama yang menyumbang terhadap perkembangan manajemen operasi. Pembagian kerja. Pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi tenaga kerja. Pada suatu tugas tunggal dapat diselesaikan produktivitas dan efisien lebih besar daripada penugasan seorang karyawan pada banyak tugas. Prinsip pembagian kerja ini masih banyak digunakan dalam dunia bisnis modern, seperti dalam industri-industri perakitan.
Revolusi industri pada pokoknya penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Pemasaran dan produksi saat ini berdasarkan dengan kebutuhan akan otomatisasi dan produksi volume tinggi. Masyarakat telah memasuki periode purna industri yang ditandai oleh perkembangan sektor ekonomi jasa dan perhatian yang lebih besar terhadap lingkungan alam dan sosial. Manajemen ilmiah. Gagasan-gagasan tentang manajemen ilmiah dalam manajemen operasi mempunyai dua pengertian. Arti pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisis, dan pemecahan masalah-masalah operasi. Sedangkan arti kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme dan teknik untuk meningkatkan efisien operasi organisasi. Pemikiran ini bertujuan untuk menemukan metode kerja terbaik melalui pendekatan ilmiah, yaitu observasi, seleksi ilmiah untuk karyawan, latihan dan pengembangan karyawan, dan kerja yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Video ketiga, beberapa orang melihat sejarah manajemen atau dengan definisi sebagai konseptualisasi modern yang terlambat atau dalam modernitas yang terlambat. Dalam istilah tersebut, manajemen tidak memiliki sejarah pramodern, hanya merupakan pertanda. Beberapa orang lainnya mendeteksi aktivitas mirip manajemen di masa pramodern akhir. Pengembangan pemikiran manajemen pada pedagang-pedagang Sumeria dan pembangunan piramid Mesir, yaitu para pemilik budak selama beradab-adab menghadapi permasalahan eksploitasi atau memotivasi budak yang bergantung namun terkadang suka melawan atau memaksa otoritas. Namun banyak perusahaan praindustri dengan skala mereka yang kecil tidak terdorong untuk menghadapi permasalahan manajemen secara sistematis. Namun, inovasi seperti penyebaran sistem angka Hindu-Arab atau abad ke-5 hingga ke-15 dan kodifikasi kesekretariatan entry ganda tahun 1494 menyediakan perangkat untuk penilaian, perencanaan, dan kendali manajemen. Sekian ringkasan 3 video sejarah manajemen operasi. Terima kasih.